Selamat pagi Pak Roni, perkenalkan saya Clara Kelly dari tim Andrew, Karisa, Daniel, dan saya sendiri. Hari ini akan menjelaskan tentang aplikasi Docker sebagai bagian dari Project AOL dari mata kuliah Operating System. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu Docker. Jadi Docker adalah platform open source yang digunakan untuk mengembangkan, mengirim, dan juga menjalankan aplikasi dalam bentuk kontainer. Kontainer ini tuh bisa berisi aplikasi beserta dengan semua dependensinya seperti library, konfigurasi, dan sistem pendukung lainnya, sehingga aplikasinya bisa berjalan konsisten di berbagai environment tanpa harus bergantung pada sistem operasi yang ada di tempat yang dia dijalankan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari Docker sendiri. Pertama itu tujuannya untuk menghindari problem works on my machine, di mana kodenya itu dapat dijalankan di laptop developer tapi error di servernya. Setelah itu ada problem memisah aplikasi dari infrastruktur agar proses pengembangan dan deployment cepat. Setelah itu juga dia menstandarkan cara menjalankan aplikasi lengkap dengan environment-nya. Yang terakhir adalah Docker sendiri dapat mempermudah proses pengiriman, pengujian, dan juga deployment secara otomatis dan efisien. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai Docker Elements. Docker Elements adalah isolated atau sandbox environment yang tidak dipengaruhi maupun mempengaruhi environment lain. Dia gunanya adalah untuk menjalankan application tertentu. Jadi kontainer ini dia akan menginstal semua requirements seperti libraries dan dependencies yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu application. Semua requirements yang diinstal tidak akan mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh sistem default komputer maupun kontainer lain ataupun environment lain. Jadi karena hal tersebut, itu memungkinkan application-nya untuk dijalankan di berbagai device. Contohnya, kontainer bisa dijalankan di laptop A maupun di laptop B. Selain itu, walaupun laptop A dan B memiliki operating system yang berbeda, seperti misalnya satu memiliki Mac, satu menggunakan Linux, itu tetap bisa jalan. Yang kedua adalah Docker Image. Docker Image itu merupakan file yang berisi instruksi mengenai cara membangun suatu kontainer. Jadi, dia mengspesifikasi apa saja sih yang dibutuhkan untuk bangun kontainer ini. Contohnya kita butuh library ini, terus kita butuh uh, dependencies ini. Nah, image itu bisa digunakan untuk berulang kali, jadi bisa digunakan untuk berbagai kontainer yang berbeda. Dan dia tersusun atas layer-layer. Layer ini bersifat immutable, yaitu mereka nggak bisa diubah. Tapi mereka bisa di-override dengan kita menambah layer baru yang akan meng-override layer yang sebelumnya. Yang ketiga adalah registry. Registry menyimpan repository yang berisi image-image yang disimpan. Jadi, registry itu seolah tempat kita untuk melihat apa saja sih image-image yang kita miliki. Nah, gunanya itu untuk push dan pull images. Push images itu untuk menyimpan images ke dalam registry dan pull images itu untuk menggunakan image yang ada di dalam registry untuk membuat kontainer baru. Beberapa available registry adalah Docker Hub, yaitu yang secara default. Yang kedua itu Amazon ECR, yang ketiga GitHub Container Registry, yang keempat Azure Container Registry, dan kelima Internal Container Registry. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi dan use case dari Docker. Jadi yang pertama itu ada fungsi Docker. Di sini saya mengambil 5 fungsi yang menurut saya paling menonjol dari Docker. Jadi yang pertama itu Docker ini bisa menjalankan aplikasi dalam kontainer yang ringan dan portable. Lalu Docker juga dapat menyimpan seluruh dependensi, konfigurasi, dan environment dalam aplikasi. Docker juga memastikan aplikasi itu bisa berjalan konsisten dimanapun. Docker juga mempermudah deployment dan skala aplikasi. Selanjutnya yang terakhir itu Docker juga menghemat resource yang lebih banyak dibanding virtual machine. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang use case Docker atau bagaimana cara penggunaannya. Jadi kita mengambil contoh seorang developer yang ingin membuat aplikasi berbasis Node.js. Tanpa Docker dibutuhkan untuk menginstalasi Node dan setup environment di setiap komputer. Tetapi dengan Docker tinggal menjalankan Docker run script, maka semua bisa dijalankan secara efektif dan juga singkat. Docker ini digunakan di berbagai macam eh, fungsi, yaitu seperti di CI atau CD pipeline untuk build, test, dan deploy otomatis, pengembangan microservice, kolaborasi tim developer agar environment seragam, dan juga menjalankan database lokal seperti MySQL dan PostgreSQL tanpa install manual. Lalu masuk ke dalam keunggulan Docker jika dibandingkan dengan virtual machine yang lain.
Yang pertama, Docker itu berjalan lebih cepat dibandingkan virtual machine lain. Selain berjalan lebih cepat, Docker juga hemat dalam resource-nya. Yang kedua, itu Docker bisa dijalankan di mana saja tanpa khawatir berbeda environment atau lingkungan. Dan yang ketiga, itu Docker mempermudah otomatisasi, scaling, dan juga deployment aplikasi. Yang keempat, lingkungan pengembangan, testing, dan produksi itu selalu sama. Dan yang terakhir adalah setiap kontainer dalam Docker itu terpisah sehingga tidak menyebabkan konflik antar aplikasi. Untuk selanjutnya saya akan jelaskan tentang cara setup Docker di aplikasi VS Code. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi VS Code-nya. Setelah itu kita bisa ke tab yang ini, yaitu tab extension di sebelah kiri. Setelah itu kita search Docker, tunggu load-nya, dan kita bisa pilih Docker yang paling pertama ya, karena kan bisa kita lihat ada lumayan banyak Dockernya. Kita untuk memastikan kita download Docker yang benar extensionnya, kita bisa lihat dari jumlah downloadnya yang paling banyak yang kita download. Kalau seperti ini kita klik install, dan apabila udah ada tulisan uninstall berarti sudah berhasil diinstal aplikasi. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang tab-tab yang bakal ada setelah kita download extension Docker di VS Code. Untuk tab yang pertama itu ada tab container, di mana akan menampilkan kontainer aktif atau yang sedang running. Di gambar itu tulisannya successfully connected but no item sound. Artinya itu saat ini tidak ada kontainer yang sedang running. Untuk selanjutnya ada tab images, di mana akan berisi daftar Docker image yang sudah diinstal atau dibuat di lokal. Image-nya ini nanti dapat digunakan untuk membuat kontainer. Contoh-contohnya di sini itu ada Express Docker, Nginx, Postgres, Node, dan lain-lain. Itu tuh semua image-image yang udah siap buat dijalankan. Tab selanjutnya itu ada registries, di mana merupakan tempat untuk mengakses dan mengelola Docker registries. Contohnya itu ada Docker Hub, GitHub Container Registry, dan lain-lain. Di sini tuh kita bisa login, push, dan pull image dari registry-nya. Tab selanjutnya itu ada network, di mana akan menampilkan virtual network yang dibuat Docker biar kontainernya itu bisa berkomunikasi satu sama lain atau dengan host. Biasanya itu ada beberapa network default seperti bridge, host, dan bisa juga buat custom network sendiri. Untuk tab selanjutnya itu ada tab volumes, di mana kita bisa nyimpan data persisten dari kontainer. Volumes itu ngebuat data tetap ada di kontainer meskipun kontainernya dihapus. Dia itu cocok digunakan untuk menyimpan data database, log, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu masuk ke tutorial Docker untuk run dan manage container. Jadi hal yang pertama untuk dilakukan di Visual Studio Code adalah membuka terminal. Nah, di sini jika melihat dari Docker desktopnya, itu ada beberapa kontainer yang telah dibuat. Misalnya, saya akan menjalankan kontainer dengan nama doc. Nah, di sini saya klik button untuk play-nya, untuk action-nya. Nah, di Visual Studio Code-nya untuk mengetahui apakah Docker tersebut, kontainer tersebut berjalan, kita bisa gunakan Docker PS. Nah, di sini akan memunculkan kontainer yang sedang berjalan. Nah, di sini betul dengan nama doc. Nah, bisa juga dengan Docker PS strip A. Nah, di sini akan memunculkan semua kontainer yang ada di Docker desktop. Lalu masuk ke pembuatan kontainer baru. Nah, jika ingin membuat kontainer baru, itu bisa dengan docker run strip it strip name. Misalnya di sini diberi nama eh, KWL. Nah, spasi di sini adalah untuk image-nya. Misalnya image sini menggunakan Alpine. Nah, di sini jika dilihat bahwa kontainer baru dengan nama AOL dan juga image-nya itu Alpine itu sudah terbentuk. Nah, di sini saya jalankan perintah ls untuk
melihatkan direktori dari kontainer tersebut. Nah, untuk keluar dari sini kita bisa menggunakan dengan exit saja. Nah, selanjutnya, jika ingin menjalankan kontainer dengan tipe image-nya saja, berdasarkan tipe image itu bisa dengan docker run _git. Di sini misalnya tipe image yang akan digunakan adalah Ubuntu misalnya. Di Ubuntu. Kalau kita balik ke kontainer, ke Docker Desktop, bisa dilihat bahwa kontainer yang sedang berjalan itu adalah Dreamy Capista dengan kontainer ID 6CD. Di sini kita bisa lihat juga dengan root 6CD. Di sini kenapa hanya ada satu kontainer yang berjalan, sedangkan ada kontainer lain dengan image-nya juga Ubuntu di sini. Ini karena pemrosesan untuk Dreamy Capista, nama kontainer Dreamy Capista ini lebih lama, dan untuk yang lain itu sudah terlebih dahulu terjalankan, sehingga hanya menyisakan Dreamy Capista. Nah, di sini kita balik ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini kita exit, lalu, nah di sini otomatis Dreamy Capista-nya itu berhenti tereksekusi juga. Sekarang aku akan jelasin cara membuat Dockerfile. Dockerfile itu gunanya untuk menginstruksikan bagaimana Docker image akan dibangun. Jadi pertama kita punya file index.js, yaitu cuma simpel aja, dia akan kasih alert, yaitu docker open. Pertama kita bikin file Dockerfile, namanya itu Dockerfile. Nah, yang pertama itu ada beberapa komen-komen yang bisa dijalankan. Yang pertama itu from. Jadi from ini gunanya kita mengambil base image yang akan kita build upon. Jadi contohnya karena kita tadi pakai file JavaScript, jadi kita pakai base image Node. Nah, Node ini sebenarnya banyak versinya ya, tapi untuk kali ini aku pakai versi 20 Alpine. Ini versinya itu bisa disesuaikan dan diubah sesuai dengan kebutuhan application masing-masing. Selanjutnya ada workdir. Jadi workdir ini menspesifikasikan di mana lokasi nanti kontainernya akan dijalankan. Jadi normalnya itu pakai /app aja. Setelah itu copy. Jadi titik pertama dari copy itu menjelaskan bahwa kita mau mengcopy semua file yang ada di open folder sekarang, yaitu file-file yang di sini, itu index.js. Kalau misalnya ada file lain juga, dia akan ikut di copy. Terus titik yang kedua akan spesifikasikan di mana kita akan mengcopy file tersebut. Jadi kalau titik ini artinya kita akan copy ke workdir sekarang, yaitu /app. Selanjutnya ada run. Run ini menspesifikasikan apa language manager yang kita gunakan. Jadi karena kita pakai JavaScript, kita bisa pakai yarn. Kalau kita pakai bahasa lain, contohnya kalau kita pakai Python, kita bisa pakai pip. Selanjutnya ada environment. Environment itu opsional ya. Jadi dia menspesifikasikan environment variable. Yang kalau misalnya kita panggil variable itu, dia akan menggunakan value yang diberikan. Jadi contohnya aku kasih aja port dengan 3000. Ya, nanti kalau kita panggil port, dia akan menggunakan value 3000. Berarti CMD. Nah, kalau CMD ini dia kasih tahu nih, kalau kontainer dijalankan, apa aja yang kita perlu run. Yaitu di sini tuh kita pakai node sama index.js. Jadi nanti kalau kontainer di run, kita akan jalankan node sama index.js, yaitu file kita. Setelah itu ada yang terakhir, ada expose. Expose juga bersifat opsional. Expose ini menspesifikasiin apa nomor port yang ingin kita gunakan kalau kontainer dijalankan. Jadi karena kita pakai tadi environment portnya 3000, kita expose aja 3000 juga. Terus di save. Nah, setelah itu kita akan build image-nya. Sebenarnya bisa pakai terminal, tapi lebih gampangnya itu pakai VS Code-nya aja langsung. Jadi kita klik kanan di Docker file-nya, terus build image. Nanti disuruh masukin nama image-nya apa. Contohnya aku mau bikin Docker Node. Nama image-nya itu Docker Node. Buat pakai bahasa Node. Itu JavaScript. Terus kita bisa kasih versinya, kalau nggak mau juga nggak apa-apa, tapi ini aku kasih versi 1.0. Entar. Dia akan otomatis nge-build.
ini udah selesai, terus kita masuk ke kontainer. Kita lihat di sini udah muncul ya Docker node yang tadi kita bikin image-nya di image. Setelah itu kita mau push ke hub. Jadi kita lihat ini registry kita, ini Docker hub ya. Awalnya itu personal registry-nya kosong. Terus ini Docker node. Kita ambil yang image yang kita bangun tadi, terus drop down, terus klik kanan, push. Nah, kita masukin ke registry-nya itu Docker hub. Nanti dibilang dia mau masukin ke repository mana. Itu kita pakai user yang mana, yaitu usernya karkar88 aja. Terus nanti ini namanya. Jadi nanti dia akan membuat di user karkar, terus dia akan membuat image yang nama docker node 1.0. Terus enter. Tunggu bentar, dia nge-loading. Nah, ini dia udah selesai push image-nya. Kita bisa lihat di list image-nya ada bertambah satu, yaitu ini. Docker IO karkar. Kalau kita ini, namanya sama kan? Ini sama yang tadi kita push. Jadi dia lokasinya bukan cuma Docker Node aja, itu dia ada karkar 88, artinya dia udah di hub kita, di Docker Hub ini. Sedangkan yang ini tuh internal registry ya. Terus kita lihat juga di registry, ini di karkar udah ada tambah Docker Node. Kalau mau verify lagi, ini di filenya, kalau kita refresh Docker Hub kita, ini udah ada Docker Node, image baru. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan dari Docker Compound dan juga Docker Volume. Jadi yang pertama-tama kita harus lakukan itu memastikan kalau Docker desktop kita ini sudah berjalan. Di bagian kiri sini kalau engine ini sudah running, bukan starting maupun tidak berjalan sama sekali. Karena jika kita melakukan merunnya, maka akan terjadi error. Jadi yang pertama itu untuk Docker Compound, pertama yang saya lakukan adalah saya membuat sebuah file .yml. Ini kita lihat di sini ada version yaitu dari versi Dockernya dan servisnya itu web. Jadi kita akan buka sebuah web. Lalu portnya ini kita bisa buka berarti di localhost di 8080 dan ini akan disimpan di volume di .html. Selanjutnya kita masuk ke dalam CMD-nya. Jadi di sini kita mengetik satu buah lain yaitu docker compose up strip D, dan di sini pertama kali saya muncul sebuah warning seperti ini. Untuk version ini tidak harus ditulis, tapi ini bersifat opsional, bisa ditulis dan bisa tidak. Dan di sini terdapat error yaitu system cannot find the file. Kenapa? Karena pada pertama kali ini saya tidak memasukkan volume ini sehingga tidak spesifik, sehingga tidak bisa ditemukan oleh Dockernya. Dan setelah saya perbaharui dan saya save dan saya ketik lagi docker compose up strip D, maka sudah berhasil. Sudah web berhasil, semua berhasil, kontainer juga sudah terhubung. Kita bisa lihat juga di sini kalau yang sini sudah terhubung di dalam Docker. Dan setelah itu kita bisa melihatnya dengan, karena ini bersifat lokal, kita bisa melihat kalau dari Docker Compose. Jadi yang Docker Compound ini sudah berhasil. Karena di sini juga kita harusnya bisa membukanya dari lokal 8080. Selanjutnya untuk yang Docker Volume sama. Di sini saya membuat folder baru, lalu terdapat dua file. Yang pertama ini .yml ini sama seperti yang sebelumnya, yaitu untuk menspesifikasi. Jadi di sini sesuai dengan foldernya di volume demo dan kita akan simpan di .data. Dan yang file satu lagi yang docker file ini berfungsi apa? Ini berfungsi untuk memanggil kontainernya. Jadi dari docker BCBox dan ketika ada sleep ataupun 3600 maka akan terpanggil. Dan kita lihat bisa di sini juga volume demo dari untuk yang docker volume ini sudah terhubung ke dalam dockernya. Selanjutnya kita masuk ke dalam CMD. Di sini sama, saya menulis docker compose up strip D dan kita berhasil terhubung dengan dockernya. Setelah itu saya memasukkan eh, satu line lagi di sini, tetapi terdapat error. Di sini tidak ada tulisan container found. Karena ini sebelumnya ini saya belum membuat foldernya sehingga tidak ditemukan oleh dockernya. Setelah saya perbaharui, maka sudah berhasil. Dan di sini, karena ini Docker Volume ini menghubungkan dari kontainer yang terdapat di Docker dengan lokal yang kita punya di dalam storage kita, maka kita selanjutnya bisa menuliskan misalkan hello.txt dengan namanya filenya, dan kita menambahkan misalkan halo dari kontainer ke hello.txt, dan jika kita panggil dari sini hello.txt maka muncul halo dari kontainer, dan semuanya itu akan tersimpan di dalam data di sini. Sekian yang bisa saya jelaskan untuk Docker Compound dan juga Docker Volume. Terima kasih.